Salam semua, selamat pagi. Ya, hebat sekali Martapura, ada kemajuan itu. Martapura ada kemajuan. Iya. Oh, dari Lapas Pemuda Madiun hadir. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Saudara, di dunia ini nggak ada yang gratis. Segala sesuatu harus ada harga yang dibayar. Jelas ya? Kalau yang gratis, itu hanya satu, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saya ulangi, yang gratis itu keselamatan buat kita dari Tuhan Yesus, bukan dari siapa-siapa. Maka itu dalam hidup ini, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, harus ada harga yang kita bayar. Ya, karena tanpa harga yang kita bayar, maka keselamatan kita tidak akan ada artinya. Karena begini maksudnya itu. Begitu kita percaya Tuhan Yesus, kan kita masih punya waktu untuk hidup di dunia ini, ya, sampai nanti di titik terakhir atau hari terakhir di mana kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Nah, perjalanan waktu dari hari pertama kita percaya Tuhan Yesus sampai hari yang terakhir, ya, kita dipanggil oleh Tuhan, itu menentukan kita ini akan jadi apa dan kita ini akan bagaimana. Nah, itu harga yang harus kita bayar. Karena itu nggak gratis. Ya, saya ulangi, percaya Tuhan Yesus otomatis gratis. Tidak ada syarat. Doa dulu 7 hari, puasa dulu 40 hari, hafalkan ayat 100 ayat. Enggak. Beri persembahan tidak. Pokoknya kita bertobat, mengaku Yesus Tuhan, mengaku segala dosa kita, langsung kita selamat. Nah, dari kita diselamatkan, sampai kita nanti di akhir hidup kita ini, itu yang akan menentukan kita mau bayar harga atau tidak. Nah, itu ada upahnya. Itu enggak gratis. Mari kita lihat Lukas 14. Lukas pasal yang ke-14. Kita akan melihat apa harga yang harus kita bayar dalam berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi lagi, keselamatan itu gratis. Tapi dari diselamatkan sampai di akhir hidup kita, kan ada waktu sekian tahun. Nah, itu yang kita perlu bayar harganya. Ayat yang ke-25 mulai. Lukas 14 mulai 25. Kita melihat ayat ini. Ya, pada suatu kali, nah, judulnya itulah harganya. Segala sesuatu, Jombang hadir ya, LP2B Jombang. Segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Harus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun ya, mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, ini harga yang pertama yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita bayar. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, harganya kalau nggak bisa bayar, ia atau kita tidak dapat menjadi muridku, kata Tuhan Yesus. Wih, mahal sekali. Nah, sayang terjemahnya ini kurang jelas, sehingga banyak orang, masa sih untuk ikut Yesus benci keluarga, sampai anak-anak, saudara laki, saudara perempuan? Bukan itu maksudnya. Ya, sebelum nanti kita lihat terjemahan yang lain, siapkan Filipus yang TSI semuanya, Palembang hadir, rutan kelas 1, puji Tuhan. Nah, saudara, begini yang kita temukan. Ini hukum militer. Ya, kalau kita pakai hukum militer, maka ayat ini jadi jelas. Siapapun yang memutuskan untuk menjadi tentara, polisi, ya, BRIMOB, ya, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, pokoknya yang ada di militer. Ada hukum
yang wajib diikuti. Taat kepada komandan tanpa membantah. Contoh, kalau komandan memerintah dan saat perintah diberikan, ternyata ayah meninggal, anak kecelakaan, misalnya ini saya beri contoh jelek, istri melahirkan, maka perintah yang dari komandan tidak bisa bilang, komandan, maaf, saya harus begini, begitu, tidak. Maka itu sebagai prajurit cuma ada dua kata, siap, laksanakan. Tidak ada kata lain. Nah itu artinya. Coba lihat TSI-nya, Filipus. Matius 14 tadi, kita lihat TSI-nya. Ayat yang ke-26. TSI-nya, ya. Sabar dulu. Ayat 26. Kok kecil sekali? Filipus. TSI. Oh, nggak ada TSI-nya. Oh, ada. Dua 26. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus rela kehilangan ayah, ibunya, anak-anaknya, pasangannya, semua saudara dan saudarinya, bahkan nyawanya sendiri. Nah, ini harga harus kita bayar. Jadi harus lebih mengutamakan Tuhan. Saya ulangi ya, S-nya Lukas 14 ayat 26. Setiap orang, ya Metro bergabung silakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus rela kehilangan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, pasangannya, semua saudara dan saudarinya, bahkan nyawanya sendiri. Itu harga harus dibayar. Mengutamakan Yesus lebih dari ayat 27. Kamu tidak mungkin menjadi pengikutku. Ya, jelas tidak mungkin. Saya ulangi, saudara dan saya tidak mungkin menjadi pengikut Yesus kalau tidak bertekad. Ya, ada tekad, ada kemauan yang kuat, ada keputusan, ada komitmen. Sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan. Kita harus berani berkata, aku akan tetap mengikut Tuhan. Nah, ini harga yang kedua yang harus kita bayar. Ya, saya ulangi, kamu tidak mungkin menjadi pengikutku kalau tidak bertekad. Sekalipun ini tekad kita, komitmen kita, keputusan kita, sekalipun harus mati, bahkan mati disalibkan, aku akan tetap mengikut Yesus. Ayat 33. Ini harga harus dibayar yang ketiga. Ayat 33. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Ya. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya, apapun, lebih berharga daripadaku, maka kamu bukan pengikutku. Wih, luar biasa. Saya ulangi, TSI-nya, ya, Pangkalan Bun, ya, gabung ya. Begitu juga dengan kamu masing-masing. Kalau kamu menganggap apapun yang kamu punya lebih berharga daripada aku, maka kamu bukan pengikutku. Saudara, inilah sikap yang harus kita lakukan, kita buat. Nah, mari kita perhatikan 3 persyaratan di Lukas 14. Saya tidak baca di ayat-ayat yang lain, cukup ini dulu karena ini pun sudah berat untuk kita lakukan. Jadi begini, mengikut Yesus itu ada harga yang dibayar. Diampuni dan diselamatkan
itu gratis. Ya, saya ulangi supaya tahu bedanya. Diampuni dan diselamatkan itu gratis. Tapi setelah kita diampuni dan diselamatkan, kan kita masih punya hari hidup. Sekian waktu lagi sampai hari terakhir kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Nah, sepanjang hari-hari itu sejak kita diselamatkan, ada kejadian, ada proses, ada peristiwa, ada banyak hal terjadi di sepanjang hidup kita. Nah, itu yang harus kita bayar. Catat itu baik-baik. Nah, gimana bayarnya? Yang baru gabung, Lukas 14, mulai ayat 26, lalu ayat 27, dan ayat 33. Sebetulnya nggak sulit, cuma 3 syarat saja yang di pasal ini. Nah, yang pertama harga harus kita bayar. Berani tetap mengikut Yesus dan mengesampingkan yang lain. Termasuk pacar, istri, suami, anak, orang tua, lepas semua. Ya, saudara laki, saudara perempuan harus berjalan sendiri dalam mengikut Tuhan Yesus. Saya percaya banyak sekali kita mendengar, ya banyak sekali kita mendengar kesaksian-kesaksian saudara kita yang tadinya bukan Kristen, tapi akhirnya berjumpa Tuhan Yesus dan mengambil keputusan ya untuk mengikut Yesus. Saudara lihat disiksa, bahkan ada yang dibunuh karena mengikut Yesus. Nah, tetap setia. Nomor 1 dan nomor 2, 26 dan 27 itu hampir sama. Meninggalkan semuanya, berkomitmen, berkeputusan, tidak ingkar janji, nggak mau balik, tetap berjalan maju bersama dengan Tuhan Yesus. Syarat yang ketiga, ayat 33-nya, meninggalkan semuanya, melihat Yesus itu lebih daripada apapun juga. Ya, nggak boleh Tuhan Yesus ada di nomor sekian, tetap di atas. Bahkan sampai mati disalib pun, komitmen kita, keputusan kita harus siap. Nah, saudara, jangan hanya melihat, jangan hanya mempersiapkan, jangan hanya mengakui penderitaan-penderitaan yang ditawarkan, yang ancaman-ancaman bahkan sampai dibunuh. Ternyata setan punya cara lain. Catat ini, setan punya cara lain untuk menjatuhkan kita, untuk nggak mau bayar harganya dalam mengikuti Yesus. Apa itu? Kenikmatan. Catat itu. Jadi nggak cuma penderitaan. Ada harga harus kita bayar ketika kita ditawari kenikmatan. Saudara ingat kisah Yusuf. Ketika dia harus berjalan di dalam semua kesulitan, penderitaannya, karena mengikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Setan tidak berhasil membuat Yusuf jatuh dengan senjata-senjata kengerian, penderitaan, siksaan, ancaman. Yusuf nggak jatuh. Akhirnya setan pakai senjata yang kedua, yaitu senjata kenikmatan. Saudara, senjata kenikmatan yang pertama bukan diberikan oleh istri Potifar, tapi diberikan oleh Potifar sendiri. Karena setelah Potifar melihat Yusuf itu orang yang disertai Tuhan, luar biasa, saudara. Ya, kita lihat di kejadian 39 mulai ayat 2. Ya, kejadian 39 mulai ayat 2. Jadi ingat loh, harga yang harus kita bayar itu nggak cuma kesulitan, penderitaan, siksaan, ancaman, bahkan sampai nyawa. Tapi ada senjata kedua yang setan berikan, yaitu kenikmatan. Ayat 2. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Wah, luar biasa. Ini karena ketaatan Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, ini kenikmatan. Harusnya Yusuf tinggal di barak bersama dengan budak-budak yang lain. Tapi karena orang Mesir ini
melihat Yahweh Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf berhasil dalam semua tugas yang diberikan. Dan di mata Potifar, Yusuf ini beda dengan budak-budak yang lain. Sangat beda. Maka itu Potifar memberi dia kesempatan. Tidak tinggal di barak, tapi tinggal serumah. Catat, bukan di rumah lain. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Enak bukan? Nikmat bukan? Nah ini senjata yang kedua. Senjata pertama adalah penderitaan. Senjata kedua adalah kenikmatan. Saudara, ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Naik lagi kenikmatannya, saudara. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Sehingga kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Gak cuma itu. Ayat 5. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Wih, dahsyat, dahsyat luar biasa. Ya, maaf. Tuhan Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu. Sehingga Yusuf, karena Yusuf, sehingga berkat surga, berkat Yahweh Tuhan, ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Di segala miliknya, ayat 6, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu, nah ini mulai. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan cakep, elok parasnya. Nah, saudara, dari kenikmatan ini, setan melihat, anak ini luar biasa ya. Tetap setia kepada Tuhan, gak lupa Tuhan loh. Dia gak mau ikut-ikutan dengan apa yang majikannya lakukan. Ingat, Potifar itu kan penyembah berhala, sihirnya luar biasa. Nah, Yusuf tidak mau ikut. Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Setan rapat lagi. Senjata ini kok gak mempan. Maka kenikmatan dinaikkan lagi lebih tinggi. Di mana? Ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Ngeri. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak. Dan berkata kepada istri tuannya itu, hikmat Yusuf ini, hikmat Tuhan atas Yusuf luar biasa. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, ya, enggak lagi mengatur. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Nah, istri itu, ratu, istri Potifar tetap milik suamimu. Aku enggak boleh apa-apa. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Yusuf tegas sekali. Disinilah setan murka. Saudara catat, setan murka. Senjata kenikmatan yang dia sediakan untuk Yusuf ditolak mentah-mentah. Karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, dari kisah Yusuf ini, saya menemukan ternyata dalam hidup ini, ya, setan itu hanya punya 2 senjata. Nah, renungkan loh, kalau setan itu hanya punya 2 senjata, seharusnya kita itu nggak bisa kalah melawan setan atau dilawan setan. Sebab senjata mereka cuma 2. Ya, senjata pertama adalah penderitaan. Senjata kedua adalah kenikmatan. Bolak-balik senjata setan. Ingat, tema kita hari ini berjalan mengiring Yesus harus ada harga yang kita bayar.
Dan harganya ada di Lukas 14, 26, 27, dan 33. Jangan lupa itu. Nah, senjata setan untuk menjatuhkan kita ada dua. Jadi dua harga yang kita harus bayar. Itu caranya sama. Nolak. Ya, senjata pertama setan beri penderitaan. Senjata kedua, kalau yang pertama nggak mempan, maka setan beri senjata kedua, yaitu kenikmatan. Senjata kedua diberikan kepada Yusuf, ditembakkan ke arah Yusuf. Yusuf menang, dia tolak. Saya minta maaf ya, kalau saya pakai ilustrasi yang kurang baik, tapi ini demi memudahkan kita mengerti konsep senjata kenikmatan yang setan beri. Maaf. Dalam hierarki, dalam struktur pemerintahan Firaun pada zaman itu, Potifar ini eselon 3. Ya, karena eselon pertama itu menteri. Eselon 2. Ini eselon 3. Maaf. Untung Yusuf itu bukan orang Indonesia. Maaf. Loh, kenapa saya berkata untung Yusuf bukan orang Indonesia? Sebab kita bangsa Indonesia ini punya sebuah ilmu, atau orang Jawa bilang aji-aji, ya, sebuah cara hidup, yaitu aji-aji mumpung. Oh, mumpung ini. Kita orang Indonesia selalu menggunakan kesempatan ini. Ayo kita ikuti saja. Maaf, Ustaz. Zaman pemerintahan sebelum sekarang. Lihat zaman itu. Kalau ada anggota DPR, anggota MPR yang katanya harus keluar negeri dibanding kalau ada menteri-menteri ikut presiden zaman itu keluar negeri. Mumpung mereka ngajak mantu, mertua, anak, ya, pembantunya pun diajak karena mumpung. Langsung belanja. Tapi Jokowi ini unik. Maka itu para eselon 1, eselon 2 di zaman pemerintahan Joko Widodo pusing. Karena tiap kali keluar negeri enggak ada kesempatan untuk shopping apa. Selesai langsung balik. Nah, aji-aji mumpung ini yang bisa merusak. Maka itu saya katakan maaf, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau Yusuf orang Indonesia pasti punya pikiran gini, Tuhan, kan bukan aku yang memulai. Dia, istri pejabat eselon 2 atau eselon 3, itu minta tidur dengan aku. Tuhan, ingat loh Tuhan, bukan aku loh dia. Karena saya tanya, tolong jawab. Seandainya Yusuf menuruti keinginan istri Potifar, coba jawab, saya ingin ya yang lain nulis. Nasibnya berubah enggak? Pasti enggak jadi budak lagi. Oh, pasti berubah. Betul? Nah, ini yang kita harus pelajari dalam hidup. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Dia tolak mentah-mentah. Marah istri Potifar. Sangat marah. Dan hasil dari penolakan itu, penjara, sengsara, penderitaan, menanti Yusuf. Nah, dari sini kita belajar bahwa, oh ya, itu ada komen, pasti dimanjakan sama Tante Po. Iya, di sini kita belajar. Senjata setan cuma dua. Pertama, penderitaan dilemparkan, ditembakkan, Yusuf menang. Begitu Yusuf diberi kenikmatan, Yusuf pun menolak. Nah, itulah harga yang harus kita bayar. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yusuf menolak. Kenikmatan ditolak. Iblis balik lagi ke senjata penderitaan. Maka itu saudara, sampai akhir hidup Yusuf, setelah kejadian dia menolak kenikmatan yang setan berikan dan setan sediakan gratis, catat, sejak hari itu
Sampai sampai Yusuf dipanggil oleh Tuhan di Kejadian pasal 50. Hebat. Tidak ada satupun catatan dosa yang setan berikan kepada Yusuf. Nggak ada. Sampai hari terakhir. Saudara, saya belajar. Ini istilah sekolah minggu. Setelah setan. Ya, setelah setan. Filipus, ada siapa? Bantuan siapa? Minta suruh melanjutkan karena papa harus keluar. Ini acara di sini ternyata mau mulai. Ya, oh yang gereja Palembang keluar. Tolong ya Filipus apa atau Filipus ini lanjutin ya. Nah, saudara, sampai hari Yusuf dipanggil oleh Tuhan, tidak ada lagi senjata iblis yang ditembakkan kepada Yusuf. Maka kesimpulan saya dari logika sekolah minggu, setelah senjata terakhir yaitu kenikmatan enggak mempan, maka setan kembali ke senjata yang pertama, yaitu penderitaan. Yusuf mengalami penderitaan. Berapa kali kita belajar di Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Yusuf itu dipenjara di bawah tanah. Bentuknya seperti lubang sumur, enggak ada cahaya matahari. Narapidanya cuma bisa berdiri, duduk saja enggak bisa. Ya, duduk saja enggak bisa. Itu di lehernya masuk ke dalam, di rantai besi, kakinya dibelenggu. Bayangkan. Nah, di situ setan itu menantikan, sob ngomel, sob ngomel. Ayo ngomel kamu, sob. Enggak. Yusuf sama sekali enggak ngomel. Bahkan tidak menyumpahi istri Potifar. Tidak. Bahkan tidak mengutuki istri Potifar. Catat ini, saudara. Nah, sejak saat itu, ini anak sekolah minggu berkata, oh kalau begitu, setan, ya kalau begitu setan pasti berkata begini sesama teman setan. Sob, mulai hari ini sesuka-sukamu. Sebab senjata kami sudah habis. Buat apa yang kamu mau. Buat. Saudara, itu yang dikerjakan oleh setan. Habis senjatanya. Putus asa. Nah, di dalam pelajaran hari ini, kalau saudara mau ikut hidup Yusuf, maka bayar harga. Itu enggak susah. Saya ulangi, setelah mengerti hidup Yusuf, maka setiap kita enggak susah untuk bayar harga mengiring Tuhan Yesus. Semua anak-anak saya, saudara saya warga binaan, dimanapun kalian berada, jangan sampai tidak mau bayar harga dalam mengiring, dalam mengikut bersama Tuhan Yesus. Jangan ikut bayar harganya. Dan kita sudah diberitahu senjata setan cuma dua, penderitaan dan kenikmatan. Kalau senjata pertama ditembakkan kita menang, maka setan tembakkan senjata kedua, yaitu kenikmatan. Kalau senjata kedua pun kita tidak mempan dan tidak jatuh, percayalah setelah itu setan KO. Dia nggak mungkin nembak kita, dia nggak mungkin jatuhkan kita lagi. Tidak mungkin. Jelas ya untuk itu, maka itu ayo hari ini kita semua menjadi murid-murid Yesus yang berani bayar harga untuk mengikuti kehendak Tuhan maunya bagaimana. Lagi sekali gampang, nggak mahal harganya. Selalu menolak, tidak. Ya, Pangkal Pinang baru join. Selalu berkata tidak kepada si jahat. Maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi Tuhan berharap tidak ada seorang pun di antara kita berkata, duh nggak mampu aku bayar harga. Sangat mahal, sangat berat. Tidak, mulai hari ini bisa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maaf ini, saya nggak bisa sampai selesai karena saya harus ada acara yang lain. Filipus lanjutkan ya. Ayo belajar semuanya. Berani bayar harganya. Oke, silakan Phil. Terima kasih Pak untuk firman Tuhan.